Pembangunan wilayah perkotaan memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah bagi warganya. Mari kita awali pembahasan dengan melihat preferensi permukiman sebagai sebuah ruang hidup. Doxiadis di tahun 1968 memberikan pengertian bahwa permukiman merupakan hasil dari adanya interaksi antara manusia dengan lingkungannya yang bersifat dinamis atau selalu berkembang. Menurut Doxiadis, elemen-elemen pembentuk pemukiman meliputi nature, man, society, shells, dan network, di mana konten atau isi dari permukiman adalah man dan society, sedangkan kontainer atau tempat fisik manusia untuk tinggal adalah nature, shells, dan network. Nature merupakan lingkungan alamiah yang menjadi wadah untuk manusia atau man beraktivitas. Manusia sebagai makhluk sosial pada akhirnya akan membentuk kelompok-kelompok sosial dalam rangka bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Kelompok-kelompok ini kemudian mengembangkan norma dan relasi internal yang dikenali sebagai masyarakat atau society tertentu. Dari perkembangan fisik lingkungan alamiah tidaklah cukup untuk menyediakan perlindungan terhadap aktivitas manusia. Masyarakat kemudian mengubah sebagian lingkungan alamiah untuk menjadi hunian atau shell. Perkembangan shell yang semakin kompleks kemudian harus dilengkapi dengan elemen penunjang aktivitas yang menghubungkan hunian-hunian dalam satu sistem lingkungan. Jaringan penghubung antar shell ini kemudian dikenal dengan network. Berkaitan dengan teori tersebut, berikut adalah 5 prinsip yang memandu hubungan manusia dengan ruang berdasarkan ekistik teori. Prinsip pertama, memilih lokasi dengan potensi kontak yang maksimal. Prinsip kedua, manusia cenderung memilih rute yang paling mudah, nyaman, dan dekat. Prinsip ketiga, manusia cenderung menjaga ruang proteksi dirinya secara optimum. Prinsip keempat, manusia tidak lepas kaitannya dengan nature, network, shells, dan society. Dan prinsip yang kelima, mengoptimalkan kombinasi dari keempat prinsip sebelumnya. Berbicara mengenai penataan permukiman, kita akan mengenal hierarki sistem kawasan permukiman. Hierarki dimulai dari lingkup paling kecil ke yang terbesar, yakni dimulai dari rumah, kemudian perumahan, permukiman, lingkungan hunian, hingga menjadi sebuah kawasan permukiman. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing unsur dalam hierarki tersebut. Pada realisasinya, untuk menciptakan hunian yang layak tinggal juga diperlukan adanya prasarana, sarana, dan utilitas umum. Nah, mari kita jabarkan masing-masing. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sarana merupakan fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Sedangkan utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Realisasi dalam menentukan kebutuhan sarana, prasarana, dan utilitas dapat mengacu pada SNI atau Standar Nasional Indonesia. Dalam penyediaan fasilitas di lingkungan permukiman terdapat 2 prinsip, yakni 1. Keterjangkauan yang meliputi jarak, radius, dan kemudahan akses, serta yang kedua adalah kualitas layanan. Selain dibutuhkan adanya prasarana, sarana, dan utilitas umum, kota juga memerlukan kebijakan. Mengapa kebijakan perkotaan itu perlu ada? Kebijakan berfungsi untuk menyokong keberhasilan penataan fasilitas di lingkungan permukiman. Kebijakan perkotaan diperlukan karena kota-kota adalah pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan juga budaya. Kota juga merupakan tempat tinggal bagi sebagian besar populasi dunia. Kebijakan perkotaan dapat membantu memastikan bahwa kota-kota tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dan layak huni. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan para perencana kota perlu melakukan perencanaan wilayah perkotaan, membantu mengatur tata ruang kota, termasuk
termasuk penggunaan lahan, zonasi, transportasi, dan infrastruktur. Tentunya ini sangat penting untuk memastikan kota berkembang secara teratur dan efisien. Salah satu aspek penting dalam kebijakan pembangunan perkotaan adalah pembangunan berkelanjutan. Hal ini melibatkan penggunaan sumber daya secara bijak, perlindungan lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Mari kita lihat contoh kebijakan pembangunan perkotaan berkelanjutan, yakni berupa inisiatif Kota Hijau, di mana dalam inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dengan memperluas ruang terbuka publik, mendorong penggunaan transportasi berkelanjutan, dan mempromosikan arsitektur ramah lingkungan. Perlu diketahui bahwa kebijakan perkotaan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Smart City. Kebijakan perkotaan yang tepat dapat mendukung pengembangan Smart City dan sebaliknya. Smart City dapat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan perkotaan. Jadi, mari kita bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.